Nih Kang Ajat meneruskan lagi perbincangan kita, di mana harapan Kang Ajat terutama untuk desa Cirende ini ke depannya dan untuk anak-anak muda ya anak muda-muda orang-orang Sunda lah gitu ya, biar bisa istilahnya cek Sunda nama ngamu mulai budayanya sorangan. Nah sekarang harapan Kang Ajat sebagai tokoh muda Cirende ini gimana tanggapannya Kang? Ya, jadi gini, mungkin sesepuh kami yang sekarang disepuhi oleh Abah Widi lah, karena Abah MS ketika sepuhnya sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Jadi kan beliau ini telah berhasil membuat generasi baru, yaitu generasi saya. Nah, harapan saya sama beliau itu, sama ingin tetap ada yang ingin melanjutkan tradisi yang telah diwariskan ratusan tahun yang lalu kepada generasi selanjutnya. Itu harapan yang utama. Nah, tetapi pasti berbeda cara. Kalau mereka dulu cara mereka. Nah, saya juga mungkin tidak akan menghilangkan cara sesepuh, tapi kami punya upaya lain. Bagaimana generasi ini tetap harus mampu menjaga nilai tradisi yang diwariskan. Nah, kebetulan Cirende itu kan menjadi ikon kota Cimahi, ikon Jawa Barat, bahkan ikon nasional ketika berbicara ketahanan pangan. Nah, untuk menjaga generasinya itu pasti punya upaya. Salah satu upayanya adalah dengan kebetulan Cirende juga dijadikan destinasi wisata kota Cimahi. Jadi upaya kami melalui wisata, sebagai wisata. Kalau dulu gini, saya dulu ketika belajar angklung buncis, angklung yang dipakai setahun sekali untuk upacara adat, itu hanya belajar ketika mau upacara adat. Nah, tapi generasi sekarang mereka bisa bermain angklung tiap hari. Kadang-kadang ketika ada kunjungan tamu, khusus tamu-tamu dari luar, mereka ingin disambut dengan upacara adat, misalnya angklung buncis yang kita tampilkan. Nah, itulah upaya kita pelestarian nilai budaya yang ada di Cirende itu dengan wisata. Tetapi banyak sekali amanat atau pesan orang tua ketika mengizinkan kampungnya dikunjungi banyak orang. Salah satunya adalah mecek bahasa kolot mantong kabeh dijual gitu. Jadi tamu yang mana yang harus bayar ke Cirende? Kalau misalkan untuk nganjang silaturahmi masa kudu bayar gitu, mangga aja. Tetapi ada yang lain yang mereka harus bayar, tetapi mereka harus mendapatkan manfaat. Kriteria. Nah, salah satunya adalah kami membuka wisata edukasi dan ekologi. Nah, karena secara amanat orang tua, kami itu masyarakat pewaris dengan ekologi atau falsafah ekologinya adalah Gusti Nu Asih alam nu ngasah manusia nu ngasuh. Nah, untuk budaya edukasinya kita memberikan edukasi kepada pengunjung, kepada yang datang di Cirende, khususnya anak-anak sekolah dan mahasiswa. Nah, mereka datang ke sini dikasih tahu, diberi pengertian tentang apa itu pangan. Nah, karena kan orang kita sementara kalau kita lihat alih fungsi sudah terjadi di mana-mana, di mana sawahnya sudah mulai menyusut, sementara jumlah penduduk semakin bertambah, otomatis produksi padi berkurang, sementara jumlah orang banyak. Nah, kita kenalkan tentang keanekaragaman pangan. Cirende dengan singkong bisa. Anak-anak Cirende biasa bersekolah, ada yang kuliah. Berarti kan kita mampu, kita bisa. Nah, itu salah satu edukasi yang diajarkan kepada mereka bahwa sumber pangan di negara kita itu banyak. Terus untuk ekologinya kita mengajarkan anak-anak yang datang ke Cirende sejauh mana sih manfaat alam. Kenapa masyarakat adat itu harus dekat dengan alam. Ada pendidikan, ada pembelajaran tentang bagaimana kita harus hidup harmoni dengan alam. Itu juga kita kenalkan kepada mereka, karena sadar tidak sadar bahwa manusia hidup di alam dunia ini tidak akan bisa hidup tanpa berdampingan dengan semesta ini, tanpa berdampingan dengan alam ini. Orang akan bertahan lama, paling lama 10 menit ketika oksigen tidak ada. Makanya semesta ini sangat baik. Ketika tanaman tumbuh dengan baik, menghasilkan oksigen dengan baik, dan itu sangat bermanfaat untuk manusia. Apalagi yang lainnya, sumber mata air, sumber umbi-umbian, buah-buahan yang mungkin sehari dikonsumsi oleh manusia. Nah, itu kita ajarkan kepada pengunjung. Kita bikin paket wisatanya, paket kegiatannya, ada beberapa paket. Salah satunya adalah mengenalkan pangan lokal Cirende, dari mulai bertani, manen, mengolah sampai dikonsumsi. Terus kita kenalkan tentang wilayah adatnya juga. Ini Lowogere fungsinya seperti apa.
Terus permainan tradisional, salah satu yang menarik mungkin sekarang orang udah lupa. Ternyata permainan tradisional itu mengedukasi anak-anak untuk jujur, mengedukasi anak-anak untuk tetap gotong royong, menjaga kekompakan. Atau jelasnya lagi, permainan tradisional adalah pendidikan karakter yang diwariskan oleh leluhur kita. Terus belajar kesenian, orang kan udah jarang mengenal kesenian tradisi. Di sini ketika orang datang, kita kenalkan bagaimana belajar angklung, apa filosofi angklung. Orang tahu angklung Mang Ujo udah mendunia, tetapi angklung buncis, angklung buhun jarang ada yang tahu. Kita kenalkan angklung buncis seperti apa, kita kenalkan gamelan, kita kenalkan cakacapi, karinding dan sebagainya. Nah itu cara kami untuk menjaga regenerasi itu dengan cara yang membuka wisata bagian dari pelestarian budaya, meskipun kehati-hatian itu harus ada, karena banyak juga tempat-tempat budaya akhirnya rusak dengan wisata. Kita menjaga semuanya, maka kalau Cirende juga membatasi pengunjung. Ketika ada pengunjung satu rombongan, ya udah satu rombongan untuk yang booking paket. Kami tidak mau menerima banyak rombongan. Yang penting ketika orang datang ke sini ada kenangan yang benar-benar manfaat buat nantinya. Itulah upaya-upaya kita yang kita lakukan di Cirende pelestariannya. Tetapi harapan yang paling utama adalah adanya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat Cirende. Karena masyarakat adat Cirende boleh dikatakan istimewa. Masyarakat yang di wilayah kota secara administrasi ada komunitas adat yang sampai saat ini bisa menjaga nilai tradisi. Harapan kami kepada pemerintah daerah Kota Cimahi khususnya, mungkin umumnya kepada pemerintah Indonesia, bahwa kami butuh perlindungan untuk tata wilayah adat kita. Kami minimal ada perda tentang wilayah hutan Cirende itu harusnya dijaga. Karena apa? Karena Cimahi tidak punya wilayah RTH yang seharusnya. Pelaturan pemerintah menyatakan bahwa sebuah kabupaten atau kota itu harus memiliki RTH itu 30% dari luas wilayahnya, sementara Cimahi hanya punya 11%. Mungkin isinya perlu biaya yang besar juga ya Kang ya? Iya. Ya mungkin perlu dukungan dari pemerintah kalau, itu juga. Kalau dari pemerintah itu jangan berpikir untuk dukungan secara materi, fisik dan sebagainya. Kita juga suka dengan cara mandiri kita. Tetapi perlindungan dalam bentuk aturan, perundang-undangan, jadi bikin gitu perda perlindungan hutan Cirende. Apakah itu hutan rakyat, hutan adat, ataupun namanya yang jelas hutan Cirende tidak boleh dialih fungsikan. Karena apa? Karena kondisi Cimahi yang krisis. Ya dari luas wilayah itu sangat kurang. Wilayah hijau ya. Ya harusnya ini dijadikan wilayah hijau, hutan lindung atau apalah namanya terserah. Karena apa? Karena potensi untuk ke sana itu sangat besar. Cirende diwarisi tata wilayah adat. Adanya tata wilayah adat, leuweung larangan, leuweung tutupan, leuweung baladahan. Nah, itu sekarang itu kan lagi ramainya tentang undang-undang pemajuan kebudayaan. Kan tata wilayah adat itu warisan budaya. Yang mungkin menurut saya bisa lah, apalagi Cimahi dengan kasusnya kurangnya RTH. Itulah yang paling utama itu. Ketika kami bertahan sekuat tenaga, tetapi tidak ada keberpihakan dari pihak pemerintah juga agak sedikit riskan juga. Karena isu kota itu kan membangun. Namanya kota itu nggak bangun. Tapi kan masa kalau menghabiskan semuanya, seperti itu gitu. Jadi hutan Cirende untuk kepentingan semua, bukan kepentingan orang Cirende aja. Tadi Kang dibahas masalah hutan larangan, hutan tutupan, hutan baladahan. Nah itu apa bedanya Kang? Udah jelas dari namanya juga beda. Jadi hutan gitu larangan itu namanya juga larang. Larang itu kan aturan yang tidak boleh. Larang itu adalah suci. Nah, hutan larangan aturannya itu tidak boleh ada campur tangan manusia. Itu disebut juga gentong bumi. Tempat nyimpen cai. Nanti gentong bumi akan menahan cai dan dia akan menghasilkan mata air baru. Wilayah larangan tidak boleh ada campur tangan, kita biarkanlah dia semaunya dia. Terus yang kedua ada hutan tutupan. Hutan tutupan adalah hutan penyangga, di mana wilayah-wilayah tutupan itu ditanami tanaman-tanaman produksi itu masih boleh. Ditanami bambu, ditanami kayu yang bisa ditebang kayunya, tetapi dengan catatan harus ditanam lagi. Nah, hutan baladahan adalah wilayah pertanian. Dengan keseluruhan luas wilayahnya itu adalah hutan baladahan kurang lebih 25 hektar, hutan tutupan dan larangan kurang lebih 80 hektar. Wah, luas juga ya. Itulah hutan yang ada di Cirende yang terus kita jaga bersama. Kita cukup hanya warga adat aja. Bukan warga Cirende aja yang wajib menjaganya ya. Salah satu kearifan leluhur kita ya untuk menjaga kelestarian alam hutan. Dengan adanya hutan larangan, hutan apa tadi? Tutupan, baladahan. Ya, itu mungkin satu kearifan. Jadi orang tua dulu udah memperkirakan ke depan, masa depan bakal gini, maka dia
mengada suatu keperaturan gini, satu peraturan hanya untuk melestarikan biar hutannya tidak habis, biar tetap ada, biar anak cucu kita juga bisa menikmati gitu aja. Nah sekarang kan yang nanya lagi nih saya sedikit lagi, yang biasanya yang datang sering ke sini itu dari mana aja? Dari mana aja kebanyakannya Yang sering gitu. Kalau yang sering itu kebetulan kan kalau misalkan di wisata target pasar kita kan anak sekolah. Karena mengedukasi mereka bagaimana keanekaragaman pangan harus dijaga. Karena yang akan menghadapi masa depan itu kan mereka yang akan manggung. Apakah mereka ke depannya 5-10 tahun ke depan masih ada beras, masih ada sawah kita. Makanya kita edukasi tentang itu. Tetapi sebenarnya dari tamu luar negeri pun udah banyak yang datang ke Cirende dari berbagai negara gitu, Eropa, Amerika, Afrika sampai Asia itu banyak sekali yang datang. Dan kemudian terakhir sebelum puasa itu di bulan April itu Cirende juga kedatangan mahasiswa dari Jerman, Prancis dan Thailand. Mereka datang ke sini ya mereka belajar budaya terutama ketahanan pangan. Karena bagaimanapun di negara mereka juga sama berkembang. Masyarakatnya juga sama, mungkin pola pikirnya sama, ingin maju itu bahwa teknologi bisa maju, tetapi bagaimana dengan sumber pangannya? Ketika teknologi maju, terus sumber pangannya tidak ada, masa mau makan apa? Seperti mereka juga sempat belajar ke sini. Kebanyakan mereka datang ke sini belajar tentang pangan. Kalau seni budaya mah banyak di tempat lain juga, seni budaya itu banyak sekali, banyak yang sudah profesional. Tapi untuk ketahanan pangan kayaknya jarang sama kota wilayah. Cirende ketahanan ya. Ya, jadi kan tadi ketahanan pangan mungkin ya. Jadi kita leluhur kita itu mengajarkan kita jangan tergantung kepada satu jenis ya. Salah satu mungkin waktu dulu kita tergantung kepada beras ya, waktu zaman penjajahan ya, karena berasnya dikuasai oleh penjajah. Gimana caranya supaya kita tetap bertahan dalam kepanganan itu, tidak tergantung beras, maka pemikiran ke singkong. Itu bagus sekali itu. Jadi itulah sebenarnya kearifan leluhur kita itu. Jadi dia bisa memperkirakan, bisa memprediksi gimana caranya supaya tidak tergantung dalam satu jenis bahan makanan aja, biar bisa hidup. Ini lagi Kang, nanya lagi. Ini kan di sini kan udah tadi diterangkan bahwa bisa disebutkan makanan pokok ya, singkong ya, dari nasi singkong ya. Nah sekarang mau nanyanya, apakah singkongnya itu sama dengan singkong umumnya yang biasa dijual di pasar? Terus gimana cara proses tanamnya, apa beri dari luar atau nanam sendiri? Terus dalam pengolahannya dalam sehari mungkin ya menghabiskan berapa kilo atau kintal gitu yang untuk ini mencukupi kayak depan di sini Kang. Jadi kebetulan ini masyarakat adat Kampung Cirende itu kan dijadikan contoh ketahanan pangan nasional. Nah bahkan bukan hanya ketahanan pangan, sebenarnya daulat pangan. Kenapa dikatakan daulat pangan? Karena kami dari mulai budidaya mengolah, mengkonsumsi sendiri. Jadi tidak tergantung orang lain gitu. Nah terasa yang tadi tujuan utama ingin merdeka lahir batin tuh ya saya menikmati karena tidak tergantung sama yang lain itu. Terus singkong yang kita tanam itu berbagai macam varietas. Tetapi ada beberapa jenis singkong yang emang bagus untuk membuat terasi. Salah satunya adalah singkong jenis karihil, jenis garnawi. Itu singkong-singkong yang bagus untuk bikin beras singkong. Nah singkong itu usia tanamnya itu bisa 1 tahun baru bisa dipanen. Jadi beda dengan singkong-singkong yang ada di pasar, biasanya usianya lebih muda. Jenis singkongnya itu singkong enak. Singkong yang bisa bikin singkong keju, bikin singkong goreng dan sebagainya dibuat terasi itu kurang bagus. Jadi kami memilih singkong yang keras, yang pahit rasanya juga. Yang kadar pahitnya itu kan cyanida atau racun singkong gitu. Jadi tidak bisa dikonsumsi langsung, itu bisa were lah orang Sunda bilang mah. Kalau dikasih ke kambing mah bisa kababeng gitu, keracunan. Seperti itu. Jadi kita nanam sendiri, ngolah sendiri sampai mengkonsumsi sendiri. Nah itulah yang singkong-singkong itu memang disiapkan di Cirende langsung gitu. Tidak beli dari luar. Kalau misalkan bedanya singkong yang di pasar sama yang di sama sih singkong mah, cuma jenisnya yang beda dan usia tanamnya. Terus untuk berapa sih sehari? Ya kita tergantung panen.
Karena biasanya rata-rata petani sekali panen itu 1,5 kintal sampai 2 kintal untuk sekali diolah. Dan satu petak kebun singkong atau kurang lebih biasanya per petaknya itu 200 tumbakan lah, 200 sampai 400 tumbak. Itu menghasilkan bisa 3 ton singkong. Paling sedikitnya 1,5 ton lah paling sedikitnya gitu. Nah itu tuh diolah semua jadi rasi dan sekali panen stok itu kuat untuk 3 bulan ke depan. 3 bulan awal kita nyimpan di rumah kan tepung singkong yang kering, yang itu aman gitu ketika disimpan sampai berbulan-bulan. Sebenarnya ya sahabat CKS, kalau menurut ilmu biologi antara beras dan singkong sama ya, kita menghasilkan karbohidrat buat tenaga, sama-sama menghasilkan karbohidrat, cuma dalam berbentuk dan jenis beda. Beras menghasilkan karbohidrat, singkong juga menghasilkan karbohidrat untuk tenaga. Dan buktinya orang-orang sini sehat-sehat, kuat, malah kuat-kuat lagi ya. Jarang kedengaran sakit-sakitnya gitu, karena itulah mungkin kelebihannya kalau kita mengonsumsi beras singkong ya. Sekian bincang-bincang hangat dengan Kang Ajat, salah seorang tokoh muda atau tokoh nonoman di Desa Cirondo ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat channel semua. Dan terima kasih ya Kang Ajat atas kesempatan waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan Kang Ajat ada dalam selalu sehat. Rahayu, amin. Dan selalu kita akan bertemu lagi lah nanti di video berikutnya Kang Ajat ya. Mudah-mudahan akan sama keluarga sehat selalu. Sanggup. Sekian.